Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nurrahman, kelas PAI 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah kelompok 4 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori belajar dengan dosen pengampu Bapak Heru Nugraha, SPDI, MPDI. Materi kelompok 4 yaitu tentang teori belajar behaviorisme dan teori belajar kognitivisme. Yang pertama, mengenai teori belajar behaviorisme. Konsep dasar teori belajar behaviorisme. Poin pertama, teori ini dikenal dengan aliran psikologi belajar yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Jadi, dalam teori behaviorisme ini lebih memfokuskan kepada perubahan perilaku peserta didik setelah adanya pembelajaran. Poin kedua, Putrayasa mengatakan dalam teori belajar behaviorisme, belajar merupakan suatu proses yang melibatkan input atau stimulus dan output atau respon. Input atau stimulus adalah segala sesuatu atau apa-apa yang diberikan oleh guru kepada peserta didik atau apa-apa yang diterima oleh peserta didik. Adapun output atau respon adalah aksi atau tanggapan yang diberikan peserta didik setelah adanya stimulus atau respon tadi dari guru. Stimulus atau input tadi dari guru. Poin ketiga, dalam teori behaviorisme, pembelajar ditempatkan sebagai individu yang pasif. Sedangkan seorang guru itu memiliki peran yang dominan dalam proses pembelajaran. Diharapkan siswa itu mampu memahami apa-apa yang telah diajarkan oleh guru-gurunya. Dengan kata lain, apa yang dipahami oleh guru, maka itulah yang harus dipahami juga oleh murid-muridnya. Poin yang selanjutnya, teori pembelajaran ini menggunakan teori drill atau pembiasaan. Jadi siswa itu dilakukan latihan secara berulang-ulang atau proses pembiasaan sehingga peserta didik itu memiliki keterampilan, ketangkasan yang bersifat permanen dalam diri siswa itu. Poin selanjutnya, unsur penting dalam belajar adalah adanya penguatan atau reinforcement. Baik penguatan positif, yaitu misalnya berupa pujian, reward kepada anak yang telah melakukan yang baik, dan atau penguatan negatif, yaitu bisa berupa teguran, hukuman kepada peserta didik yang melakukan hal yang tidak sesuai. Selanjutnya, karakteristik teori belajar behaviorisme yang pertama, menekankan pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa. Poin kedua, berfokus pada reaksi atau respon yang tadi telah dijelaskan, mengutamakan praktek latihan yang berulang. Yang keempat, pencapaian hasil belajar adalah terbentuknya perilaku sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi perubahan perilaku peserta didik itulah yang bisa disebut seseorang itu bisa disebut telah berhasil dalam belajar. Selanjutnya, asumsi-asumsi dan prinsip belajar menurut teori behaviorisme. Poin pertama, seorang dianggap telah belajar bila telah menunjukkan perubahan perilaku yang diinginkan. Nah, jadi jika seseorang belum menunjukkan perubahan perilakunya, maka belum bisa dianggap telah belajar. Poin yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Jadi seorang guru itu harus mengidentifikasi karakteristik siswa itu seperti apa sehingga guru itu mengetahui dan mampu menempatkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Poin yang terakhir, lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses belajar. Hasil belajar yang baik berarti proses belajar juga baik. Nah, namun ini hanya asumsi, namun pada prakteknya tetap teori belajar behaviorisme tetap memperhatikan proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Kata kognitif itu berasal dari kata cognition yang artinya mengetahui atau menahui. Adapun secara harfiah atau istilah, kognitif itu memiliki makna memperoleh, memahami, dan menggunakan pengetahuan.
Nah, poin kedua, dalam teori ini perilaku peserta didik sebagai hasil belajar ditentukan dari perspektif dan pemahamannya. Nah, jadi teori belajar kognitivisme itu lebih berfokus kepada pemahaman siswa atau berupa nilai atau angka. Nah, teori pembelajaran kognitivisme menekankan bahwa belajar adalah aktivitas yang melibatkan akal pikiran individu yang belajar. Nah, jadi perkembangan kognitif yang dimiliki oleh siswa itu sangat penting dalam proses belajar. Dan perkembangan kognitif itu akan semakin berkembang seiring bertambahnya usia, karena seiring bertambahnya usia, saraf-saraf manusia itu akan semakin kompleks. Selanjutnya, karakteristik teori belajar kognitivisme. Yang pertama, berfokus pada intera individu, menekankan pada kemampuan kognitif, menekankan pada pembentukan pola kognitif, dan berfokus pada waktu sekarang. Selanjutnya, asumsi-asumsi dan prinsip belajar menurut teori kognitivisme. Yang pertama, peserta didik bukanlah orang dewasa yang mudah dalam proses berpikir. Jadi peserta didik itu membutuhkan pembimbing atau seorang guru, sehingga seorang anak itu bisa lebih terarah. Dan guru harus menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, dengan kemampuan anak. Misalnya, anak yang masih usia dini itu harus dijelaskan dengan sesuatu yang konkret sehingga dapat mudah dipahami karena pola kognitifnya masih dalam tahap perkembangan. Poin yang kedua, menekankan pada keaktifan siswa dalam belajar. Nah, keaktifan siswa dalam belajar itu akan menunjukkan sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Poin selanjutnya, mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan perkembangan kognitif anak akan semakin menarik minat dan meningkatkan retensi. Nah, ketika seorang guru itu menyesuaikan dengan kemampuan anak, dengan pengalaman anak, maka siswa itu akan semakin meningkat minat belajarnya karena sudah ada gitu, si anak itu sudah memahami dan sesuai dengan pengalamannya. Poin selanjutnya, penataan materi pelajaran dengan pola dan logika tertentu dari yang sederhana hingga kompleks akan meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa. Nah, jadi seorang guru yang melakukan penataan materi pembelajaran dengan sistematis itu akan sangat memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran, sehingga akan meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa. Dan terakhir, memperhatikan perbedaan pada tiap individu peserta didik adalah penting. Nah, ini sangat penting karena tiap individu itu memiliki kemampuan yang berbeda. Ketika seorang guru telah mengetahui hal itu, maka kemampuan siswa itu juga akan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Hasilnya akan maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.